Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan memaparkan materi mengenai kecakapan umum dan kecakapan khusus bagi pramuka siaga dan pramuka penggalang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ika Priharyani, NPM 1903050100, PGSD Universitas Muhammadiyah Magelang. Nah, yang pertama mengenai sistem tanda kecakapan pramuka siaga dan pramuka penggalang. Sistem tanda kecakapan termasuk salah satu bagian dari PDMPK atau prinsip-prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan. Sistem tanda kecakapan adalah salah satu metode kepramukaan untuk mendorong dan merangsang agar memiliki kecakapan untuk pengembangan pribadi oleh orang pramuka, di mana tanda kecakapan bukanlah tujuan, namun hanya suatu alat untuk memotivasi agar peserta didik terdorong untuk mencapai suatu keterampilan. Nah, sistem tanda kecakapan ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu tanda kecakapan umum atau TKU dan tanda kecakapan khusus atau TKK. Kemudian mengenai jenis dan tata cara pemakaian tanda kecakapan umum dan tanda kecakapan khusus. Yang pertama, tanda kecakapan umum pramuka siaga dan pramuka penggalang. Dibagi menjadi 5. Yang pertama, pengertian kecakapan umum. Kecakapan umum adalah suatu kecakapan yang wajib dipenuhi baik pramuka siaga maupun pramuka penggalang untuk pengembangan pribadinya. Yang kedua mengenai syarat kecakapan umum atau SKU, merupakan syarat-syarat kecakapan yang wajib dipenuhi baik pramuka siaga maupun pramuka penggalang untuk mendapatkan tanda kecakapan umum atau TKU. TKU sendiri merupakan tanda kecakapan setelah memenuhi syarat-syarat kecakapan umum sesuai dengan tingkatannya. Yang ketiga mengenai tanda kecakapan umum, merupakan suatu tanda yang menunjukkan kecakapan umum yang dimiliki oleh seorang pramuka yang sesuai dengan SKU dan telah dipenuhi sesuai dengan golongan usianya. Yang keempat, maksud dan tanda kecakapan umum atau TKU ya. Yang pertama, untuk mempermudah mengenal tingkat kecakapan umum yang dimiliki oleh seorang pramuka. Menumbuhkan semangat dan gairah bagi para pramuka untuk mengamalkan pengetahuan, kemampuan dan kecakapannya dalam rangka melaksanakan kode kehormatan pramuka. Dan membangkitkan kebanggaan atas hasil usahanya. Yang kelima, fungsi tanda kecakapan umum atau TKU. Di antaranya sebagai alat pendidikan, yaitu untuk memberi dorongan, gairah dan semangat para pramuka agar berusaha untuk meningkatkan kemampuannya, seperti karya pribadi serta memelihara dan mempertahankan kehormatan. Fungsi tanda kecakapan umum atau TKU yang kedua yaitu sebagai alat pengenal untuk menunjukkan tingkat kecakapan umum seorang pramuka. Tanda kecakapan umum bagi pramuka siaga dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu siaga mula, siaga bantu, dan siaga tata. Kelopak bunga kelapa pada TKU digambarkan seperti mulai merekah yang diletakkan miring. Nah, hal tersebut menyimbolkan pramuka siaga sebagai tunas calon bangsa yang siap untuk berkembang. Kelopak bunga kelapa digambarkan miring, karena walaupun merekah, bunganya akan tetap terikat pada batangnya. Hal tersebut memiliki makna walau siap berkembang, pramuka siaga tetaplah terikat pada kedua orang tua dan keluarganya. Nah, warna hijau pada latarnya menggambarkan kesegaran hidup sesuatu yang sedang tumbuh. Kemudian tanda kecakapan umum atau TKU bagi pramuka penggalang.
juga terbagi menjadi 3, yaitu penggalang ramu, penggalang rakit, dan penggalang terak. Yang berarti mayang terurai bertangkai 3 digambarkan sebagai bunga yang sudah berkembang dan mekar ke samping. Bunga yang sudah berkembang menggambarkan pramuka penggalang sebagai tunas bangsa yang sedang berkembang dengan sifat yang riang, lincah, dan menarik. Adapun bunga yang mekar ke samping itu bermakna terbukanya pandangan untuk menerima segala macam pengaruh baik dari lingkungan sekitar. Nah, warna merah pada latarnya itu juga mengabarkan kemeriahan hidup, sesuatu yang sedang berkembang. Setelah membahas mengenai tanda kecakapan umum atau TKU, kita akan membahas mengenai tanda kecakapan khusus atau TKK bagi pramuka siaga dan pramuka penggalang. Yang pertama mengenai pengertian tanda kecakapan khusus atau TKK, yaitu kecakapan, kepandaian, kemahiran, ketangkasan, dan keterampilan di bidang tertentu yang dimiliki oleh pramuka siaga maupun pramuka penggalang sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang kedua mengenai syarat kecakapan khusus atau SKK, merupakan syarat-syarat kecakapan sesuai dengan minat dan bakat pramuka yang harus dipenuhi untuk mendapatkan TKK. Nah, TKK atau tanda kecakapan khusus sendiri merupakan tanda kecakapan bagi pramuka siaga maupun pramuka penggalang setelah menempuh syarat-syarat khusus sesuai dengan minat dan bakatnya. Nah, sesuai dengan SKK-nya, TKK memiliki beberapa tingkatan pada masing-masing golongan usia pramuka yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, masing-masing tingkatan memiliki bentuk yang berbeda karena masing-masing tingkatan menunjukkan derajat penguasaan keterampilan yang lebih tinggi dari tingkat sebelumnya. Adapun tingkatan dalam bentuk TKK yaitu pada pramuka siaga. Untuk pramuka siaga terdiri atas satu tingkatan dengan bentuk segitiga sama kaki terbalik dan tidak memakai bingkai. Nah, untuk TKK pramuka penggalang sendiri terdiri atas 3 tingkatan. Yang pertama purwa. TKK tingkat purwa ini berbentuk lingkaran dengan bingkai berwarna merah. Yang kedua, tingkat madya, berbentuk persegi dengan bingkai berwarna merah juga. Yang terakhir, tingkatan utama juga berbentuk segi 5 sama sisi dengan bingkai berwarna merah. Kemudian macam-macam SKK dan TKK. Nah, meskipun tidak dibatasi dalam jumlahnya, tetapi SKK dan TKK digolongkan dalam 5 bidang. Yang pertama, bidang agama, mental, moral spiritual, pembentukan pribadi, dan watak. Pada bidang agama disesuaikan dengan agama masing-masing peserta didik, baik agama Islam, Kristen, Hindu, Katolik, maupun Buddha, telah terdapat SKK dan TKK masing-masing. Pada bidang agama ini, warna dasarnya berwarna kuning. Kemudian bidang patriotisme dan seni budaya. Bidang patriotisme dan seni budaya ini digambarkan dengan warna dasar merah. Yang ketiga, bidang kesehatan dan ketangkasan. Pada bidang kesehatan dan ketangkasan digambarkan dengan warna dasar putih. Yang keempat, bidang keterampilan teknik pembangunan. Ini digambarkan dengan warna dasar hijau. Dan yang terakhir, bidang sosial, peri kemanusiaan, gotong royong, ketertiban masyarakat, perdamaian dunia, dan lingkungan hidup ini digambarkan dengan warna dasar biru. Kemudian kita akan membahas mengenai tata cara pemakaian dan pelantikan. Seorang pramuka baik siaga maupun penggalang yang telah menyelesaikan SKU dengan baik berhak mendapatkan TKU. Nah, pemberian TKU dilaksanakan dalam upacara pelantikan. Upacara pelantikan merupakan serangkaian acara dalam rangka memberikan pengakuan
dan pengesahan terhadap seorang pramuka atas prestasi yang telah dicapainya. Upacara pelantikan ini bertujuan agar pramuka siaga maupun pramuka penggalang yang dilantik dapat mendapatkan kesan yang mendalam dan membuka hatinya untuk dapat menerima pengaruh pembinaannya dalam upaya membentuk manusia yang berkepribadian, berbudi pekerti luhur, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, peduli pada tanah air, bangsa, masyarakat, alam lingkungan, serta peduli pada dirinya sendiri dengan berpedoman pada satya dan dharma pramuka. Pelantikan pramuka dapat dilakukan pada upacara pembukaan latihan atau pada upacara penutupan latihan. Nah, macam-macam upacara pelantikan yaitu upacara penerimaan anggota, upacara kenaikan tingkat, upacara pindah golongan, upacara penyematan TKK, dan upacara pemberian penghargaan. Pada proses pelantikan dilaksanakan menjadi dua, yaitu persiapan dan pelaksanaan. Setelah pramuka siaga maupun pramuka penggalang menyelesaikan SKU dengan baik dan dinyatakan lulus, maka yang bersangkutan harus dilantik. Pembina menentukan waktu pelantikan dalam upacara pembukaan latihan atau pada upacara penutupan latihan. Yang pertama, persiapan mental. Pada persiapan mental ini, mempersiapkan bagi pramuka siaga mengucapkan janji Dwisatya dan bagi pramuka penggalang mengucapkan janji Trisatya dengan sukarela, ikhlas bersedia mengamalkan di kehidupan sehari-hari. Yang kedua, persiapan fisik. Pada persiapan fisik ini seperti persiapan pelantikan, yaitu peralatan bendera merah putih, bendera gerakan pramuka, bendera WOSEM, tanda pelantikan, dan alat-alat penunjang lainnya. Pelaksanaan upacara pelantikan kenaikan tingkat bagi siaga yaitu mula ke bantu ke tata, dan bagi penggalang ramu ke rakit ke terap pada hakikatnya sama dengan proses penerimaan calon. Nah, bedanya sebelum penyematan tanda pelantikan baru, tanda pelantikan lama harus dilepas terlebih dahulu oleh pembina pramuka. Pada pelaksanaan upacara dapat dilakukan dengan cara-cara atau runtutan acara. Yang pertama, calon pramuka yang akan dilantik diantar oleh pemimpin regu menghadap pembina. Yang kedua, peserta pramuka lain yang pernah dilantik tetap maju satu langkah. Yang ketiga, pembina pramuka bertanya tentang SKU yang telah diselesaikan oleh calon pelantik. Yang keempat, ucapan Trisatya dituntun pembina dan tangan kanan ditempelkan pada dada kiri. Yang kelima, pembina menyematkan TKU sambil memberikan nasihat seperlunya. Yang keenam, pratama memberikan ucapan selamat diikuti pasukan lainnya. Yang ketujuh, pembina memimpin doa. Yang kedelapan, pemimpin regu membawa peserta yang baru dilantik bergabung dengan regunya. Dan yang terakhir yaitu pembina pramuka membubarkan barisan dan pasukan melanjutkan kegiatan. Kemudian kita akan membahas mengenai pemakaian TKU dan TKK. Yang pertama mengenai pemakaian tanda kecakapan umum atau TKU. Nah, TKU ini dipasang pada lengan kiri pakaian seragam pramuka dengan cara penempatan gambar berada di bawah gambar lambang regu. Yang kedua, pemasangan TKK atau tanda kecakapan khusus. TKK dipasang pada lengan kanan pakaian seragam pramuka dengan cara penempatan gambar TKK yaitu melintang dua jari di bawah lambang kuartir daerah atau di atas jahitan bawah lengan, atau juga dapat melingkari lambang kuartir daerah pada posisi kanan, kiri, atau bawah lambang, dan ini diatur agar terlihat rapi. Jumlah maksimal yang dipasang pada lengan baju adalah 5 macam TKK. Nah, bagi yang memiliki kelebihan dari 5 macam TKK dapat dipasang pada selempang atau tetampan.
Selempang atau tetampan, selempang terbuat dari kain yang berwarna dasar coklat tua, serta pada kedua pinggir kain diberi pita zigzag dengan warna merah. Selempang ini dikenakan pada seragam pramuka menyilang pada bahu lengan kanan dan dapat dipakai di acara khusus atau tertentu, misalnya saja seperti upacara besar, upacara pelantikan, dan lain-lain. Nah, sedangkan pada kegiatan rutin tidak diwajibkan untuk dikenakan. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai Pramuka Garuda Penggalang. SK Kuarnas nomor 038 tahun 2017 tentang petunjuk penyelenggaraan Pramuka Garuda menjadi pedoman dalam upaya mewujudkan Pramuka Garuda di gugus depan. Nah, beberapa hal pokok yang terdapat dalam petunjuk penyelenggaraan tersebut diantaranya mengenai pengertian Pramuka Garuda. Nah, Pramuka Garuda sendiri adalah anggota muda gerakan Pramuka yang telah mencapai kecakapan dan penghargaan tertinggi pada masing-masing jenjang pendidikan kepramukaan, yaitu golongan siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Berikut tanda pengenal bagi Pramuka Garuda. Kemudian, apa syarat pencapaian Pramuka Garuda? Nah, syarat pencapaian Pramuka Garuda merupakan ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang anggota muda untuk memperoleh tanda Pramuka Garuda sesuai dengan golongan usianya. Seorang pramuka penggalang ditetapkan sebagai pramuka penggalang Garuda jika telah memenuhi syarat. Yang pertama, telah menyelesaikan SKU tingkat penggalang terap dan berlatih sekurang-kurangnya 2 bulan setelah dilantik. Yang kedua, telah memiliki tanda kecakapan khusus atau TKK untuk pramuka penggalang sekurang-kurangnya 5 macam dari masing-masing bidang kecakapan khusus dan sekurang-kurangnya 2 macam tingkatan utama dan 3 macam tingkatan madya. Jenis TKK yang diwajibkan berdasarkan ketentuan gugus depan di mana penggalang berada. Yang ketiga, menjadi contoh yang baik dalam pasukan penggalang, di rumah, di sekolah, dan bermanfaat bagi lingkungan pergaulannya sesuai dengan satya dan dharma pramuka. Yang keempat, dapat membuat hasta karya sekurang-kurangnya 6 macam. Yang kelima, dapat menggunakan komputer, teknologi informasi minimal yaitu internet. Dan yang terakhir, dapat berkomunikasi menggunakan salah satu bahasa internasional. Pemaparan materi tadi tidak luput dari referensi-referensi buku yang saya dapatkan. Yang pertama, buku yang ditulis oleh Mulyono pada tahun 2020 yang berjudul Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar Golongan Penggalang. Yang kedua, buku yang ditulis oleh Fajar Soeharto pada tahun 2011 yang berjudul Bahan Ajar Pramuka. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.